Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke part 2 untuk outlook satu minggu ke depan pair forex ya, tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024. Sebelum masuk ke analisanya untuk satu minggu ke depan ini ada sedikit ulasan di minggu lalu. Pergerakan untuk GBP USD ya, yang pertama dari segi tempo 54 ini kan melanjutkan perjalanan ke atas dan dia mengambil sebagai batasan zona over resisten 3 itu berada di 1.2985 pembulatannya dan kurang lebih pas di level area tersebut harga ini berhenti. Kemudian konfirmasinya itu sebenarnya kalau misalkan pergerakan itu kan kemarin di atas level area di atas pivot ya open marketnya itu dan sebagai resisten pertama weekly itu kan berada di 1.2784 dan ini kan berhasil dijebol ke atas kemudian koreksi. Nah, koreksinya di sini harga ini tidak mampu bergerak balik di bawah 1.2783 dan terkonfirmasi melanjutkan perjalanan ke atas dan menuju sebagai zona overnya sebagai resisten 3 dan 4-nya ya, tetapi berhentinya itu di resisten 3. Pivot ini sama sekali tidak disentuh, makanya untuk GBP USD untuk satu minggu ke depan ini kan kuat ke atas. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD ini nggak beda jauh dengan GBP USD ya, statusnya sama, cuman harga ini ketika bergerak dari atas pivot ini koreksi ke bawah ya, ini kan juga nggak mencapai level area pivot dan harga lanjut ke atas. Konfirmasinya sebenarnya ada di sini. Harga sudah mampu tutup balik di atas level area resisten pertama weekly melanjutkan perjalanan ke atas. Sentuhan pertama reject dan harga ini balik ke atas lagi, tetapi dari penutupan market untuk minggu ini tidak jauh-jauh di 1.0886 ya. Jadi untuk Euro USD ini juga kuat ke atas, ini mungkin juga didukung dari CPI-nya Amerika negatif. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD ini statusnya harga ini ketika bergerak di atasnya pivot, kemudian koreksi ke bawah, tetapi koreksinya ini harga tidak mampu bergerak menuju pivotnya dan terkonfirmasi di sini ada penolakan dan melanjutkan perjalanan ke atas untuk planning buy kemarin harusnya ada TP ya. Kemudian penutupan market ini harga masih tetap tutup di bawahnya sebagai resisten 2 weekly yang berada di 0.6793. Kalau kita lihatin dua kali di retest, harga ini pas di level area tersebut ke reject dan belum mampu tutup di atas level area tersebut. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD untuk satu minggu ini ya, ini sama sekali untuk level area pivotnya tidak disentuh. Tetapi harga ini kan pergerakannya lebih cenderung sideways ya. Sebenarnya untuk sidewaysnya itu berada di batas konfirmasi bawahnya 1.36600 sampai dengan history low-nya itu kan berada di 1.3600 sebagai psiko awal ya, dan ini belum terkonfirmasi akankah USD CAD ini lanjut perjalanan ke atas kembali atau melanjutkan perjalanan ke bawah kembali, ini nanti masih belum jelas ya, ini ulasan aja, nanti SRP-nya saya tarik setelah ulasan selesai ya. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss satu minggu ini harga itu cenderung ke bawah, pergerakan itu kan diawali di bawah pivot ya kalau nggak salah kemarin itu untuk minggu ini planning buy dan sell itu keduanya sudah beres semua. Kalau misalkan buy itu konteksnya adalah koreksi dan sell panjang itu kurang lebih ya di video yang sebelumnya juga sudah saya sampaikan kalau mau nargetin TP maksimal untuk minggu ini jangan jauh-jauh di 0.8915 dan di sini juga sudah tercapai secara otomatis. Buy-nya ini juga sudah TP dikarenakan ketolak pas di level area pivot weekly sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah ya, dan untuk penutupan market itu berada di tengah-tengah antara support pertama weekly dan support kedua weekly, ini masih berada di tengah-tengah, masih ada potensial mungkin USD CAD kedorong ke bawah untuk minggu depan ya. Jadi planning buy dan sell ini sama-sama keduanya sudah beres dan TP semua. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ini nggak banyak update. Kalau kita lihatin harga ini kan dari pivot itu tertolak di level area resisten pertama weekly yang ada di 161.68 ya, dan harga ini dibarengi dengan CPI kemarin langsung drop secara signifikan menuju overnya dan ini juga overnya dijebol, tapi setelah CPI-nya ini selesai dampaknya masih belum ada penutupan di bawah level area tersebut dan harga ini koreksi ke atas melanjutkan perjalanan ke bawah kembali ya. Di video terakhir ini juga sudah saya sampaikan juga kalaupun ada planning sell pastikan harga ini tidak mampu bergerak balik di 158.97. Mungkin skenario sell ini mungkin akan ada lagi ketika harga mampu bergerak balik di bawah support 4-nya yang berada di 158.57 ya. Dan untuk TP-nya sudah saya sampaikan juga untuk sell jangan jauh-jauh di story low terdekat dan harusnya ini juga sudah TP ya. Kalau misalkan saya ukur TP-nya
harusnya ini sekitar 115 pip ini untuk minggu ini ya, di hari Jumat harusnya ini sudah clear semua, planning sell pun juga sudah beres ya. Untuk SRP mingguannya ini saya tarik dulu, dimulai dari GBP USD. Untuk GBP USD 1 minggu ke depan ini, sebagai batasan over, resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 1.3168 sampai dengan 1.3221 atau zona yang saya blok biru. Kemudian support 3 dan support 4 atau sebagai zona over bawah itu berada di 1.2600. Di sini juga ada Physical Price Level. Kemudian support 4 itu berada di 1.2547 ya. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di 1.2884 dengan batas konfirmasi ya kurang lebih di 1.2910 sebagai batas konfirmasi atas, batas konfirmasi bawah itu berada di 1.2857 atau zona yang saya blok abu-abu di sini ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4, pergerakan untuk minggu depan ini harga ini diawali di atas level area resisten pertama weekly yang berada di 1.2955. Zona tengah atau sebagai pivotnya itu kan berada di 1.2884 dengan batas konfirmasi bawah itu berada di 1.2857. Selama zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di level area tersebut ini tidak dijebol ke bawah, ini masih ada potensial mungkin GBP USD akan melanjutkan perjalanan ke atas. Tetapi untuk minggu ini mungkin saya akan skip dulu sebagai batasan overnya resisten 3 dan 4 ini saya akan skip dulu, tetapi saya lebih prefer pantau di 1.3061 kalau misalkan lanjut penguatan. Kemudian kalaupun terjadi koreksi, itu idealnya selama batas bawah 1.2857 dengan pivotnya yang berada di 1.2884 ini tidak mampu dijebol ke bawah, ini masih ada potensial akan lanjut uptrend kembali. Kemudian sebagai batasan zona pantau maksimal, kalau misalkan terjadi drop secara signifikan, itu mungkin ya support 2 ke bawah itu mungkin saya akan skip dulu, tetapi saya akan lebih prefer antisipasi batas maksimal penurunannya untuk 1 minggu ke depan ini berada di support pertama weekly yang berada di 1.2813 dengan batas bawah 1.2777 kurang lebih di kisaran level area tersebut. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1, pergerakan ini kan berada di atas resisten pertama weekly ya 1.2955. Nanti kita akan lihatin atau kita cek dulu akankah GBP USD ini terkoreksi dulu atau lanjut ke atas. Kalau misalkan terkoreksi dulu, selama harga tidak mampu bergerak balik di 1.2955, ini mungkin planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Tetapi kalau misalkan ada pergerakan di bawah 1.2955, idealnya untuk cari ancang-ancang setup swing dengan konteksnya adalah buy. Ini mungkin ketika koreksi tertolak di zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 1.2884, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Selama batas bawah di sini tidak di break atau dijebol ke bawah ya, tinggal tunggu penutupan di atas zona yang di blok abu-abu. Mungkin skenario B ini akan ada kembali. Cuman untuk planning sell konteksnya adalah day trade, ini mungkin saya belum ada dulu, nanti saya akan pantau di sesi Asia ataupun Eropa di hari Senin ya. Memungkinkan untuk ancang-ancang cari setup sell dengan konteksnya adalah memanfaatkan koreksinya sebelum cari ancang-ancang setup buy, atau itu nanti ada atau tidak. Kalau misalkan ada ya mungkin bisa diambil, cuman kalau nggak ada ini mungkin saya akan skip dulu. Kemudian planning sell itu mungkin akan ada lagi ketika GBP USD memang benar bergerak ke atas dan tertolak di 1.3061 ya. Ini mungkin planning sell-nya itu akan aktif kembali dengan catatan dari segi time frame H4 atau daily tidak mampu tutup di atas level area tersebut. Ini mungkin planning sell akan ada lagi, tetapi dari segi stop loss-nya ruang gerak sekitar 45 sampai dengan 50 pip. Tetapi untuk targetnya nggak bisa jauh-jauh, targetnya hanya ada satu ya, berada di level area resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support, ruang gerak sekitar 100 pip. Cuman kalau mau sell di sini ini masih belum ada konfirmasi yang jelas. Kemudian untuk planning buy saya lebih menunggu dua zona yang akan saya pantau. 1.2955 sampai dengan batas maksimal adalah 1.2884. Mana yang valid untuk cari ancang-ancang setup buy-nya akan saya pantau di dua level area tersebut. Tetapi kalau misalkan drop secara signifikan dan batas bawah 1.2857 ini dijebol, mungkin planning buy saya akan tercancel untuk minggu depan ini. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD dari segi time frame H4-nya
Batasan sebagai zona overnya resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 1.1005 sampai dengan 1.1032 atau zona yang di blok biru. Resisten 2 itu 1.0948. Resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support itu berada di 1.0892. Zona tengah atau sebagai pivot itu jatuhnya di kisaran level area 1.0855 dengan batas konfirmasi atas itu berada di kisaran 1.0869 dengan batas bawah itu berada di 0.8412. Kemudian zona pantau maksimal untuk minggu depan ini berada di support pertama dan history low minggu ini ya. Kurang lebih yang saya blok biru di sini level areanya adalah 1.0817 sampai dengan 1.0799. Kuncinya adalah Euro USD belum akan turun kembali ke bawah menuju support 2 dan seterusnya selama pivot 1.0855 dengan batas konfirmasi bawah yang berada di 1.0841 ini masih belum dijebol atau dari segi time frame minimal H4 tidak mampu tutup di bawah level area tersebut. Ini mungkin belum terkonfirmasi Euro USD akan lanjut ke bawah kembali. Tetapi kalau misalkan terjadi potensial koreksi, selama koreksinya itu tidak mampu dijebol dengan level batas bawah yang ada di sini, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas zona yang di blok abu-abu, mungkin planning buy akan ada lagi, tetapi target maksimal ini mungkin saya akan pantau 1 minggu ke depan ini 1.0948 ini mungkin sebagai target maksimal. Cuman kalau untuk day trade saya masih belum ada planning ya, sementara planningnya adalah swing dulu. Jadi untuk buy-nya itu bisa menunggu koreksinya. Nanti kita cek koreksinya itu mampu atau tidak bergerak di pivotnya atau mendekati pivot dan batas bawah ini tidak dijebol. Ini oke kalau misalkan setelah terjadinya konfirmasi pembalikan arah, planning buy ini mungkin akan aktif lagi, tetapi dari sekitar target maksimal ruang gerak sekitar antara 75 sampai dengan 80 pip. Tetapi kalau misalkan skenario minggu depan ini terulang seperti minggu ini yang koreksinya itu tidak mampu bergerak ke bawah ya atau menuju pivotnya, ini biarin dulu harga ke bawah, nanti kita pantau dulu. Kalau misalkan ada koreksi dan bermain-main di kisaran level area supportnya, nanti kita cek dulu. Dia mampu bergerak balik di atas level area tersebut atau tidak. Kalau misalkan mampu, sebenarnya idealnya itu entry posisi buy itu mungkin akan ada lagi ketika harga ini sudah mampu bergerak di history high minggu ini yang berada di 1.0911. Mungkin skenario buy itu akan ada lagi. Tetapi kalau misalkan tidak mampu bergerak di atas level area tersebut, sedikit hati-hati. Yang saya khawatirkan ini akan terkoreksi sedikit lebih dalam menuju zona tengah atau sebagai pivot. Sementara planning buy itu saya taruh dulu sedikit di atasnya history high minggu ini, tetapi dari segi target maksimal TP-nya itu kecil, ringnya kurang lebih sekitar 35 sampai dengan 40 pip. Kemudian dari segi stop loss idealnya adalah 25 pip. Jadi ini nanti mana yang valid, nanti kita akan cek lebih lanjut ya. Skenario buy ini akan tercancel kalau misalkan tidak ada harga dari segi time frame H4 atau daily tidak mampu tutup di atas 1.0913 dengan catatan yang mana yang akan tercapai dulu. Kalau misalkan dia tercapai ke atas dulu, secara otomatis planning buy ini akan aktif. Tetapi kalau misalkan dia bergerak ke bawah dulu sampai dengan tengah-tengahnya di antara 1.0869 dan 1.0892, secara otomatis planning buy ini akan tercancel. Mungkin skenario alternatif akan saya update di video yang selanjutnya ya. Jadi ini hati-hati untuk Euro USD. Kesimpulannya adalah idealnya kalau mau cari swing, mending perhatikan level pivotnya yang ada di sini selama batas bawah 1.0841 ini tidak dijebol ke bawah. Ini mungkin ideal kalau misalkan cari ancang-ancang setup buy itu mungkin di sini lebih oke daripada nyari di dekat resisten pertama weekly saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Selanjutnya adalah untuk Audi USD dari segi time frame 4-nya, batas zona pantaunya over sebagai resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 0.6860 sampai dengan 0.68800 atau zona yang di blok biru. Batas bawah support 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran 0.6661 sampai dengan 0.6643. Zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di 0.6761 dengan batas konfirmasinya atas 0.6770, konfirmasi bawah itu 0.6752 pembulatan atau zona yang di blok abu-abu. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, pergerakan harga ini diawali di bawah resisten pertama weekly dan di atas level area pivot.
Saya lebih memilih netral dulu, masih belum ada ancang-ancang setup buy atau sell, kecuali kalau misalkan harga ini kedorong ke bawah. Sebagai pivot, dengan konfirmasi 0.6751 ini tidak dijebol ke bawah. Ini mungkin saya akan planning buy, tetapi targetnya adalah TP1 0.6798, TP2 0.6823. Planning adalah buy. Tetapi kalau misalkan koreksinya ke bawah nanti, kalau misalkan terjadi, dan 0.6751 itu ternyata dijebol dan ada penutupan body candle dari segi time frame H4 minimal atau daily, mampu tutup di bawah level area tersebut, secara otomatis planning buy untuk 1 minggu ke depan ini akan tercancel dan digantikan dengan planning sell. Tetapi nanti kita lihatin dulu setelah jebolnya ini, batas koreksinya itu sampai mana. Soalnya rawan kalau misalkan planning langsung sell ya, ini rawan, mending tunggu koreksinya. Soalnya koreksinya itu selama nanti setelah jebolnya zona pivot yang berada di 6751 ini, kalaupun terkoreksi ke atas, selama dia tidak mampu bergerak di atas 0.6786, planning ini masih tetap sell sebenarnya. Tetapi kalau misalkan bergerak ke bawah, zona pivot aman, planning masih tetap buy. Jadi kalau misalkan saya gambar ya, ini untuk sementara aja masih belum valid. Ini mungkin saya akan update di video yang selanjutnya. Pivot aman, tidak dijebol, dan ada konfirmasi pembalikan harga, bergerak di atas zona yang diblok abu-abu. Secara otomatis planning buy akan aktif, tetapi dari segi targetnya, ruang gerak itu kurang lebih mepet banget antara 28 sampai dengan 30 pip ini sebagai TP1. TP2 ruang gerak cuma ada 50 sampai dengan 53 pip. Dari segi stop loss ruang gerak sekitar 20 sampai dengan 23 pip. Jadi ini range-nya ini mepet banget ya, sedikit hati-hati untuk AUD USD. Tetapi kalau misalkan dijebol sebagai batas bawahnya yang berada di 0.678 6751 ya, kurang lebih di sini. Kalau misalkan nanti koreksi ke bawah ini dijebol, secara otomatis planning buy yang skenario di sini akan tercancel, tetapi digantikan dengan planning sell. Ada dua skenario, sementara saya buat dulu fleksibel ya. Setelah jebolnya 0.6751, ada dua skenario ancang-ancang untuk cari setup sell. Yang pertama adalah 0.6770 atau 0.6786, mana yang valid nanti kita akan cek lebih lanjut. Kalau misalkan saya gambar planning sell untuk AUD USD untuk 1 minggu depan ini ya, setelah jebolnya pivot, mungkin akan ada lagi setelah potensial terjadinya koreksi di antara 0.6770 sampai dengan 0.6786. Lepas dari harga tersebut, ini mungkin akan ke pending terlebih dahulu ya, tetapi dari segi untuk stop lossnya harus berada di history high minggu ini, ruang gerak antara 26 sampai dengan 35 pip maksimal. Tetapi dari segi targetnya, TP1 itu berada di support pertama weekly, ruang gerak sekitar 40 pip. TP2 ruang gerak sekitar 75 pip berada di support kedua weekly yang berada di 6700 sebagai physical price levelnya. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD untuk minggu ini kan cenderung sideways kalau kita lihatin dari segi time frame H4. Tetapi kalau kita lihatin dari level SRP-nya, pergerakan untuk minggu depan ini sebenarnya harga ini bergerak di atas zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya dengan batas konfirmasi atas atau zona yang saya blok abu-abu ini ya. Batas atas 1.3624, batas bawah 1.3608. Kesimpulannya adalah ini mungkin akan menjadikan planning buy dengan catatan 1.3608 tidak dijebol ke bawah. Dan di sini juga ada dua candle bullish engulfing dari segi time frame H4 ya. Jadi hati-hati, ini mungkin planning USD CAD untuk 1 minggu ke depan ini akan ada planning buy kembali, sell-nya ini masih belum ada. Tetapi kita juga mesti tahu dulu batas maksimal atau sebagai zona overnya, resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 1.3702 sampai dengan 1.3718 atau zona yang saya blok biru ya. Tetapi untuk support 3 dan 4 itu jatuhnya di 1.3530 sampai dengan 1.3514. Saya masih belum ada antisipasi kalau misalkan USD CAD ini bergerak signifikan menuju support 3 dan support 4. Zona pantau saya untuk 1 minggu ke depan ini, dengan catatan ya, selama harga ini tidak mampu bergerak di bawah history low minggu ini atau di antara support pertama weekly ya, 1.3595 sampai dengan 1.3584 atau zona yang saya blok biru ini, planning saya adalah masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Tinggal tunggu aja
Dari segi time frame kecil, ini mampu atau tidak sedikit kedorong ke bawah dikarenakan harga ini mepet banget di bawah resisten pertama weekly. Jadi saya lebih prefer untuk USD CAD untuk minggu depan ini ancang-ancang cari setup buy, tetapi ini fleksibel. Kalau misalkan ada kesempatan koreksi ke bawah, selama zona tengah atau sebagai pivotnya ini tidak dijebol atau tidak bergerak ke bawah ya harga ini mungkin planning buy. Tetapi dari segi stop loss itu ruang gerak sekitar 35 sampai dengan 40 pip kalau misalkan dapat harga di zona tengah atau sebagai pivot. Tetapi kalau misalkan kedorong sedikit lebih dalam ke bawah ya, di bawah 1.3608, sebenarnya planning buy itu akan ada lagi selama zona yang diblok abu-abu ini tidak dijebol ke bawah dan ada konfirmasi pembalikan arah di atas support pertama weekly. Ini idealnya kalau misalkan cari ancang-ancang setup buy ini mungkin oke. Stop loss itu antara 25 sampai dengan 30 pip. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di resisten 2 weekly yang berada di 1.36700, ruang gerak sekitar 65 pip, TP maksimal ruang gerak 100 pip ya kurang lebih berada di 1.3702. Jadi kesimpulannya untuk USD CAD ini persiapan cari ancang-ancang setup buy. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss sebagai zona overnya, support 3 dan support 4 itu jatuhnya di 0.8821 sampai dengan 0.8843. Kemudian, resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran level area 0.9072 sampai dengan 0.9095 pembulatan. Zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di kisaran level area 0.8958 dengan batas konfirmasi atas itu berada di kisaran 0.8968 atau zona yang saya blok abu-abu di sini dan batas bawah itu 0.8947. Kuncinya adalah di pivot dengan batas konfirmasi atas 0.8968. Selama harga belum mampu tutup di atas level area tersebut, USD Swiss ini mungkin dari segi time frame H4 akan lanjut koreksi, tetapi ada dua level zona pantau untuk koreksinya akan selesai ini ya. Yang pertama adalah di antara history low minggu ini sampai dengan level area support pertama weekly kurang lebih 0.89300 sampai dengan 0.8914. Ini potensial terjadinya koreksi zona pertama. Kemudian zona kedua itu 0.8886. Mana yang valid nanti kita akan cek lebih lanjut. Kalau misalkan harga ini terkoreksi ke bawah untuk USD Swiss, selama dia tidak mampu membentuk low baru yang berada di bawah 0.89200 aja, saya bulatkan aja, dan ada konfirmasi pembalikan harga di atas support pertama weekly, mungkin planning buy itu akan ada lagi dengan catatan stop loss itu ruang gerak sekitar 30 pip. Tetapi dari segi targetnya ini nggak bisa jauh-jauh dulu. History high minggu ini mungkin akan menjadi targetnya ruang gerak sekitar 68 pip. TP maksimal itu berada di kisaran level area 0.90300, ruang gerak sekitar 95 pip. Ini kalau misalkan USD Swiss kedorong ke bawah dengan catatan dia tidak mampu membentuk low baru. Kalau misalkan mampu membentuk low baru, sementara planning buy ini akan ke pending terlebih dahulu, masih belum bisa digunakan. Itu skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan tidak mampu terkoreksi ke bawah dan USD Swiss ini lebih memilih bergerak ke atas, pastikan terlebih dahulu ada penutupan body candle minimal dari segi time frame H4. Kalau misalkan sudah mampu tutup di atas 0.8968, mungkin ini sudah terkonfirmasi akan melanjutkan perjalanan ke atas, tetapi hati-hati potensial terjadinya koreksi dari segi time frame kecil. Kalau misalkan saya gambar, planning buy kalau tidak terkoreksi lebih dalam ya, itu akan ada lagi dengan catatan syarat konfirmasi pertama harus mampu tutup di atas 0.8968 minimal dari segi time frame H4. Lebih baik daily itu akan lebih oke ya kalau misalkan daily, baru nanti cari koreksinya dari segi time frame kecilnya. Selama batas konfirmasi itu tidak melebihi batas bawah 0.8947, tinggal cari konfirmasi pembalikan harga di atas pivot, skenario buy ini akan aktif kembali. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss, idealnya taruh di bawah support pertama weekly ruang gerak sekitar 35 pip. Tetapi dari segi targetnya, TP1 ruang gerak sekitar 70 pip,
0.90300 ini mungkin sebagai target pertama ya, perhatikan di kiri ini juga ada reaksi itu sebagai TP1, TP2 maksimal itu berada di 0.9072, ruang gerak sekitar 110 pip. Mana yang valid nanti kita akan cek lebih lanjut. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen sebagai batas pantau overnya support 3 dan support 4 itu jatuhnya di 153.64 sampai dengan 152.53. Kemudian batas atas sebagai konfirmasinya 166.63 sampai dengan 165.51 ini sebagai R3 dan R4-nya. Hati-hati di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya. Jatuhnya itu di kisaran level area 159.58 dengan batas atas 160.13, batas bawah 159.00 sebagai physical price levelnya atau zona yang saya blok abu-abu. Untuk USD Yen, ini mungkin belum akan melanjutkan perjalanan ke atas kembali selama batas konfirmasi atas tidak dijebol. Ini mungkin akan ada potensial koreksi lebih dalam kalau misalkan intervensi yang terjadi di Bank Sentral Jepang ini berlanjut. Bisa aja untuk minggu depan ini USD Yen ini kedorong dengan cepat ke bawah menuju support 3 dan support 4. Yang saya khawatirkan di sini baru mungkin pelan-pelan akan merambat ke atas kembali ya. Jadi hati-hati untuk USD Yen untuk minggu depan ini. Yang saya khawatirkan mendadak intervensi dari Bank Sentral Jepang akan berlanjut. Kemudian dari segi teknikal pergerakan itu diawali di bawah support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Kuncinya adalah di sini saya blok dulu sebagai zona yang saya blok orange ya di sini. Kalau misalkan harga mampu bergerak di bawah zona yang saya blok orange ini, masih ada potensial akan melanjutkan perjalanan ke bawah, targetnya adalah 155.87. Tetapi, kalau misalkan tidak mampu dijebol sebagai batas konfirmasi bawah 157.35, kemudian ada pergerakan di atas level area 158.10 ya, saya bulatin aja. Ada potensi, ini mungkin akan terkoreksi, retest dulu di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya, valid atau tidak. Kalau misalkan valid, dan 160.13 ini tidak dijebol, ini mungkin akan kedorong ke bawah. Tetapi kalau misalkan dijebol, hati-hati, kalau potensial terjadi koreksinya atau melanjutkan perjalanan ke bawah, kalau misalkan jebol ya, yang saya khawatirkan ini tidak akan tercapai dan mungkin akan berhenti di 158.100. Jadi hati-hati untuk USD Yen. Planning buy ini mungkin belum ada lagi, tetapi mungkin planning sell itu ada dua skenario. Kalau misalkan dia lanjut bergerak ke bawah, planning sell itu akan ada lagi ketika dia mampu membentuk low baru, kemudian terkoreksi dari segi time frame kecil dan koreksinya itu tidak mampu bergerak di atas 158.100. Mungkin skenario sell ini akan aktif kembali, tetapi dari jarak stop loss hati-hati. 130 pip. Untuk TP-nya nggak bisa jauh-jauh dulu, 215 pip yang berada di 155.87. Kalau misalkan harga ini lebih cenderung bergerak ke atas dan sebagai konfirmasi 160.13 dijebol. Secara otomatis planning sell tidak bisa digunakan. Mungkin planning buy itu akan ada lagi dengan syarat di sini 160.13 dijebol dulu, koreksi baru planning buy akan ada lagi di antara 159.02 sampai dengan 158.100. Kurang lebih planning buy akan ada lagi di antara dua level area tersebut. Dengan syaratnya adalah 160.13 ini sudah mampu dijebol atau ada penutupan dari segi body candle minimal adalah H4. Kalau misalkan itu terjadi, tinggal tunggu aja konfirmasi atau koreksinya dari segi time frame kecilnya, baru mungkin setelah ada konfirmasi pembalikan arah skenario buy akan ada lagi. Stop loss antara 125 sampai dengan 135 pip, tetapi dari segi targetnya TP1 160.06, ruang gerak sekitar 270-an pip. Kemudian TP2 itu nggak bisa jauh-jauh di history high minggu ini, ruang gerak sekitar 355 pip ya. Mana yang valid ini nanti akan saya update di video yang lanjutan. Sementara adalah jangan buru-buru masuk ke market, pastikan ada konfirmasi lebih lanjut. Oke, mungkin untuk outlook 1 minggu ke depan ya. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau misalkan ada planning ataupun ada waktu, kesempatan untuk daily-nya, akan saya update di Senin malam ya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa, jangan overload, jangan overtrade.
Gunakan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan ya. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.